Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Tugas kali ini untuk modul 1.4.A.8 koneksi antar materi. Peran saya selaku calon guru penggerak adalah harus mampu membudayakan disiplin positif di sekolah, memberi contoh dan mengimbaskannya ke warga sekolah, merubah peraturan sekolah atau kelas menjadi keyakinan sekolah atau kelas, menumbuhkan sikap kebutuhan akan sesuatu yang baik atau capaian, tanpa adanya dorongan takut akan sesuatu atau mengharapkan sesuatu. Menyelesaikan persoalan atau kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi dan mengimbaskannya kepada rekan guru sejawat. Korelasi dengan filosofi pendidikan, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah guru penggerak diharapkan dapat menjalankan filosofi pendidikan KHD, yaitu menuntun murid agar mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga budaya positif menjadi proses tuntunan yang dapat memberi bekal keselamatan bagi murid. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Menjadi nilai guru penggerak yang diharapkan terpatri dalam diri seorang guru penggerak, sehingga sangatlah sesuai dengan keyakinan membudayakan disiplin positif. Kemudian, peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Ini semua merupakan tugas guru penggerak agar selalu membudayakan hal positif kepada seluruh warga sekolah. Budaya positif merupakan langkah utama dalam mencapai visi guru penggerak. Seluruh program yang telah disusun menjadi konsistensi seorang guru penggerak dalam menjalankannya. Pembiasaan-pembiasaan yang baik merupakan penebalan karakter murid yang diharapkan ada dalam visi guru penggerak. Refleksi pemahaman. Pemahaman saya tentang modul 1.4 adalah guru penggerak harus berperan dalam setiap kegiatannya untuk membudayakan disiplin positif dan kebajikan universal yang merubah pola pikir pendidik dari stimulus respon kepada teori kontrol. Hukuman, penghargaan, dan restitusi juga harus kita pisahkan, karena hukuman dan penghargaan akan melahirkan murid yang memiliki identitas gagal, namun konsekuensi dan restitusi akan melahirkan murid dengan identitas sukses. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang berbeda. Keyakinan merupakan sebuah tindakan yang disadari oleh setiap murid, namun peraturan kelas merupakan sebuah alasan untuk melaksanakan sesuatu. Ini juga disebut dengan dorongan intrinsik dan dorongan ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Posisi 5 kontrol guru yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Perubahan yang saya alami ialah yang pertama menyadari kebutuhan murid. Setiap murid berbeda dan istimewa, sehingga memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Akhirnya, saya memahami kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Yang kedua, lingkungan sekolah. Semua warga sekolah harus berperan dalam pembentukan karakter dengan membudayakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, serta berkemanusiaan. Yang ketiga, bertutur kata dan bersikap. Memilih kata yang tepat sesuai dengan teori budaya positif agar murid dapat menjadi pribadi yang sukses dan juga berkarakter. Dan yang keempat, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Menempatkan diri dalam penerapan 5 kontrol diri dengan posisi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, serta menyelesaikan kasus murid dengan segitiga restitusi. Pengalaman penerapan konsep inti pada murid yaitu ketika menerapkan disiplin positif. Siswa saya sepertinya terheran-heran melihat perubahan saya ketika menghadapi mereka yang bermasalah. Saya yang belum mengetahui 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi selalu menempatkan diri sebagai penghukum. Namun setelah saya mendapatkan pemahaman saya mulai menggunakan posisi kontrol dan segitiga restitusi.
dan penerapannya pada guru, saya mencoba untuk berdiskusi bersama rekan sejawat tentang penerapan budaya positif. Tentu bukan hal yang mudah untuk mengajak dan meyakinkan agar dapat kembali kepada pemahaman budaya positif. Untuk itu, saya mencoba untuk mempengaruhi teman dengan memberikan contoh dan mengajak untuk bergabung dengan CKP. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa cukup tertantang untuk tetap konsisten dalam membudayakan hal positif di sekolah. Apalagi saat ini hanya saya yang mulai bergabung dengan guru penggerak. Meski demikian, saya tetap akan melanjutkan perjuangan saya untuk membawa perubahan demi kemajuan sekolah saya. Hal apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang baik saat ini saya jalani ialah saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Bertutur kata yang lembut tapi memberikan penguatan, mengajak rekan sejawat untuk melihat saya mengajar di kelas, membuat keyakinan kelas menjadi coach bagi guru lain. Dan yang perlu diperbaiki adalah program unggulan bagi guru penggerak agar dapat menggerakkan komunitas belajar, memperluas kesabaran dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dengan label guru penggerak, mencari cara yang cepat, tepat agar seluruh guru dapat termotivasi untuk menyadari kealpaan kita selama ini. Dalam posisi 5 kontrol, saat itu saya belum memahami 5 posisi kontrol. Saya berada pada posisi sebagai penghukum dan sebagai teman. Saya berniat untuk mendisiplinkan siswa dan membentuk mereka agar patuh dan taat akan aturan. Lalu di sisi lain, untuk kondisi yang berbeda, saya juga menempatkan diri sebagai teman. Karena saya mengajar di sekolah menengah atas, yang menurut saya mereka sangat nyaman untuk bercerita jika dirinya dipahami dan dimengerti oleh guru. Dan setelah saya memahami 5 posisi kontrol, saya mencoba untuk meninggalkan posisi sebagai penghukum karena akan menghasilkan siswa dengan identitas gagal. Akhirnya, saya mencoba untuk menggunakan posisi sebagai pemantau, teman, dan pembuat rasa bersalah. Saya juga menyadari bahwa untuk pada tahap posisi sebagai manajer dalam tahap pembelajaran saya masih dalam proses. Sebelumnya, apakah pernah saya menerapkan segitiga restitusi? Sebelum saya mengetahui tentang teori segitiga restitusi, saya sudah menerapkannya namun tidak sesempurna yang dijabarkan pada penjelasan teori. Saya menggunakan kalimat seperti memahami posisi mereka sebagai pelaku dan ternyata itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian mempertanyakan tentang pengetahuan mereka tentang peraturan sekolah, yang mana itu merupakan menanyakan keyakinan. Namun saya tidak menggunakan validasi tindakan yang salah. Tentunya kalimat bahasa yang saya gunakan merupakan bahasa versi saya sendiri dengan tahapan urutan yang tidak teratur atau tidak jelas. Dan menurut saya materi tambahan yang perlu dipelajari sebagai tambahan ilmu adalah cara membentuk komunitas belajar yang efektif dan dapat diterima sebagai sebuah kewajiban oleh guru. Sampai di sini dulu penjabaran tugasnya. Kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.